Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian surveillance. Surveillance adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis serta berkesinambungan yang berkaitan dengan kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Tujuan dari surveillance adalah untuk memantau dan mendeteksi masalah kesehatan masyarakat secara dini sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan yang lebih tepat. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang mencapai atau melebihi 140 per 90 mm merkuri secara menetap. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Menurut data WHO tahun 2023, terdapat sekitar 1,4 miliar orang di dunia yang hidup dengan hipertensi, namun hanya sekitar 23% yang tekanan darahnya berhasil dikontrol. Di Indonesia sendiri, prevalensinya mencapai 34,1% pada penduduk usia 18 tahun ke atas berdasarkan hasil Riskesdas. Karena itu penting bagi kita semua untuk rutin memeriksa tekanan darah, menjaga pola makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Pengamatan dalam kegiatan surveillance adalah proses pemantauan secara sistematis dan terus-menerus terhadap kejadian penyakit, faktor risiko, serta kondisi kesehatan masyarakat untuk mendeteksi perubahan atau peningkatan kasus sedini mungkin. Adapun tahap pengamatan merupakan salah satu langkah utama dalam surveillance hipertensi yang bertujuan untuk menemukan kasus hipertensi secara dini di masyarakat, memantau tren tekanan darah dan faktor risiko dari waktu ke waktu, mengetahui distribusi kasus menurut orang, tempat, dan waktu, memberikan peringatan dini bila terjadi peningkatan angka kasus di suatu wilayah. Adapun tahapan pengamatan surveillance hipertensi, yang pertama adalah pengumpulan data, dilakukan pada masyarakat usia lebih dari 18 tahun melalui posyandu, posyandu lansia, atau kunjungan rumah. Data mencakup tekanan darah, riwayat keluarga, faktor risiko seperti pola makan, merokok, stres, serta data sosial dan lingkungan. Yang kedua adalah hasil pencatatan. Hasil pemeriksaan dicatat di formulir surveillance atau aplikasi seperti iPosbindu atau Simpus secara lengkap dan akurat sesuai dengan identitas responden. Yang ketiga adalah analisis, bandingkan hasil tekanan darah dengan standar WHO atau Kemenkes, hitung proporsi kasus hipertensi dan hubungkan dengan faktor risiko perilaku. Yang keempat adalah interpretasi, tentukan kelompok rentan, usia lanjut, obesitas, riwayat keluarga, serta faktor penyebab tingginya kasus seperti gaya hidup tidak sehat. Yang kelima adalah diseminasi, laporkan hasil ke puskesmas, dinkes, dan pemerintah desa melalui laporan, infografis, atau presentasi. Langkah yang keenam adalah tindak lanjut, gunakan hasil surveillance untuk edukasi dan intervensi, seperti promosi data negara, aktivitas fisik, pemeriksaan rutin, dan pembentukan kelompok sadar hipertensi. Tahapan pengumpulan data dalam surveillance penyakit hipertensi. Yang pertama itu data yang dikumpulkan. Dalam surveillance hipertensi, data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan relevan dengan tujuan pengendalian penyakit. Setiap data yang dicatat perlu mencerminkan status tekanan darah masyarakat, faktor risiko seperti konsumsi gram tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga hipertensi. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui kelompok risiko terbesar, memantau kejadian kasus baru, serta menilai efektivitas program penyakit tidak menular di wilayah kerja puskesmas. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan langsung dari kegiatan screening tekanan darah di puskesmas, posbindu, posyandu lansia, maupun kegiatan germas. Yang kedua itu ada data sekunder bersumber dari sistem laporan rutin seperti SIPTM, e-health, rekam medis, dan sumber nasional seperti Riskesdas. Yang kedua itu ada karakteristik data yang baik, harus dikumpulkan secara sistematis dengan urutan waktu yang jelas untuk memudahkan analisis tren, lalu terus menerus agar perubahan angka kejadian hipertensi dapat dimonitor secara berkala. Lalu ada lengkap, tepat waktu, benar, dan jujur, supaya tidak terjadi kehilangan data atau bias hasil. Ketiga, hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data. Pertama itu ada pemilihan kasus sesuai kriteria diagnostik. Yang kedua itu pencatatan yang cermat agar tidak ada data yang hilang. Yang ketiga itu ada format dan instrumen yang standar baik elektronik maupun manual. Yang keempat itu ada petugas surveillance yang terlatih sehingga pengukuran valid. Yang kelima itu penyimpanan data aman dan terorganisir. Yang keenam itu ada kontrol kualitas untuk memastikan akurasi, kebenaran, dan kelengkapan. Lalu yang ketujuh itu sistem pelaporan jelas dan berjenjang dari puskesmas hingga pusat. Yang keempat itu alat pengumpulan data. Kuesioner berperan penting dalam menilai faktor risiko seperti pola konsumsi garam, kebiasaan olahraga, merokok, riwayat keluarga, serta penggunaan obat anti hipertensi. Selain itu, variabel antropometri seperti berat badan dan tinggi badan, ukuran tekanan darah dilakukan minimal 2 kali dengan alat yang tervalidasi sesuai pedoman Kemenkes. Data dikumpulkan oleh tenaga kesehatan atau kader posbindu melalui formulir atau sistem digital. Yang kelima, sumber data surveillance hipertensi. Yang pertama itu laporan kasus dari puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua itu data hasil screening lapangan. Yang ketiga itu data BPJS atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang keempat, survei nasional seperti Riskesdas dan STEPS Kemenkes. Yang kelima, data tambahan dari BPS untuk mengaitkan faktor sosial ekonomis dengan hipertensi. Analisis kasus penyakit hipertensi itu yang pertama ada identitas pasien mulai dari nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga alamat. Lalu yang kedua itu adanya anamnesis atau keluhan utama dan juga riwayat. Keluhan utama contohnya seperti pusing, tekuk rasa tegang, dan juga untuk riwayat penyakit ada 3, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, dan juga riwayat pola hidup. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik yang mana pemeriksaan ini terkait dari tekanan darah, lalu juga ada nadi, berat badan, tinggi badan, IMT, dan juga pemeriksaan lainnya.
Yang keempat, itu adanya pemeriksaan penunjang, biasanya dilakukan di laboratorium, contohnya seperti gula darah puasa, lalu juga kolesterol total, LDL, HDL, dan juga fungsi ginjal normal. Yang kelima itu terkait diagnosis utama, itu contohnya seperti hipertensi derajat 2 atau stage 2 hypertension. Lalu juga adanya komorbiditas atau dislipidemia dan juga obesitas. Menentukan kasus sendiri, contohnya seperti menggambarkan hipertensi esensial atau primer yang kemungkinan besar disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat dan faktor genetik. Lalu juga ada pola faktor makan dan juga kebiasaan lainnya. Yang ketujuh, adanya rencana penata laksanaan, mulai dari yang pertama terapi non farmakologis yang mana mengubah pola makan menjadi DASH diet atau dietary approach to stop hypertension. Lalu yang kedua adanya membatasi konsumsi garam, lalu juga adanya berhenti merokok, rutin olahraga, dan juga mengelola stres dengan teknik relaksasi. Diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi. Tahapan dalam melakukan diseminasi adalah yang pertama pengumpulan data dan analisis. Data yang dikumpulkan bisa mencakup prevalensi hipertensinya dan data geografis. Yang kedua adalah identifikasi audiens yang meliputi pemerintah dan pembuat kebijakan, tenaga medis, masyarakat umum, dan peneliti serta akademisi. Yang ketiga adalah metode diseminasi bisa dilakukan dengan laporan tertulis, presentasi dan webinar, publikasi di jurnal ilmiah, media sosial dan kampanye publik, infografis, dan materi edukasi. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi antara lain platform digital kesehatan, big data, dan sistem informasi kesehatan. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Hal ini bisa dilakukan melalui survei atau kuesioner kepada audiens, memonitor dampak dari hasil surveillance. Yang terakhir adalah tindak lanjut yang meliputi penyusunan kebijakan baru dan pengembangan program.